Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri merupakan momen di mana kaum muslimin sudah menjalankan 1 bulan full puasanya di bulan Ramadan ini. Lantas, momen seperti apa Idul Fitri yang kita nanti-nantikan? Langsung kita simak yuk sama narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Haikal Hidayatullah MH. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam hari raya Idul Fitri kita sering beribadah layaknya orang-orang zaman dahulu, yaitu melakukan takbir, kemudian sholat id, kemudian bersilaturahim terhadap tetangga dan sanak keluarga. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah silaturahim itu apa? Jadi silaturahim terdapat 2 kata, yaitu silah dan ar-rahim. Jadi silah itu berasal dari kata wasola atau penghubung atau perantara. Kemudian ar-rahim mempunyai 2 makna, yaitu makna pertama adalah makna benda, yaitu rahim. Rahimul mar'ah artinya rahim perempuan, yang di dalamnya juga diartikan kekerabatan. Yang kedua adalah rahim diartikan sebagai kasih sayang, rahmat atau rahimnya Gusti Allah Pangeran. Jadi silaturahim adalah bentuk tarkib masdar mudhaf ilaih, yaitu silaturahmi, yaitu yang berarti penghubung kekerabatan. Dalam hadis Nabi, laisal wasil bil mukaffa walakin al wasilu alladzi ayang qata'at rahimahu wasolha. Jadi al wasil itu orang yang penghubung, itu adalah dia yang menghubung kekerabatan ketika kekerabatannya diputus. Jadi al wasil itu adalah penghubung atau orang-orang yang menghubung. Jadi di dalam hadis tersebut ada spirit aktif, yaitu orang yang bersilaturahim itu adalah orang yang aktif untuk memaafkan, untuk mengunjungi sesama, untuk memuliakan tetangga. Itu orang yang bersilaturahim. Jadi dalam silaturahim adalah orang yang bagus adalah orang yang mengawali atau mendahului orang-orang yang lainnya. Jadi spirit itu ada spirit keaktifan dalam mempererat kekerabatan. Jadi silaturahim adalah menghubung perantara antara kekerabatan atau kasih sayang, dan nilai universalnya adalah kemanusiaan, kasih sayang, dan persatuan. Seperti itu, Mbak. Ya. Silaturahmi ini identik dengan itu, Pak, jabat tangan antara kaum laki-laki maupun dengan laki-laki maupun kaum laki-laki dengan perempuan. Lantas bagaimana perspektif Islam tentang jabat tangan laki-laki dengan perempuan yang non mahram? Sedangkan di Indonesia sendiri kalau tidak berjabat secara langsung akan menimbulkan timbul rasa sombong antar masyarakat. Jadi dalam perspektif fikih, di dalam berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan, ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama adalah yang mengharamkan, karena Kanjeng Nabi sendiri tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang non mahrimnya. Karena apa? Karena takut adanya talazzuz atau bersenang-senang, penikmat, atau menimbulkan syahwat. Kemudian yang pendapat kedua adalah membolehkan ketika berjabat tangan itu tidak menimbulkan syahwat ataupun talazzuz, keenakan dari 2 belah pihak. Itu diberi contohkan seperti kita berjabat tangan dengan wanita tua mama ataupun dengan anak kecil yang belum baligh, itu kita diperbolehkan untuk berjabat tangan. Tapi kalau halayaknya seperti mahasiswa kita di umur muda yang syahwatnya masih belum terkontrol, itu lebih baik untuk tidak berjabat tangan, karena ditakutkan akan timbul syahwat dan rasa itu akan semakin memuncak seperti itu. Jadi intinya kalau tidak menimbulkan syahwat atau talazzuz diperbolehkan, tapi dihindari atau untuk kehati-hatian dalam berhubungan berinteraksi dalam wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki, seperti itu, Mbak. Iya. Kita kan masih dalam koridor kesehatan ya Pak, protokol kesehatan di masa pandemi ini. Lantas bagaimana tips-tips yang kita bisa lakukan saat bersilaturahmi di masa pandemi ini? Ya, jadi dalam tradisi silaturahim ada berjabat tangan, dan
jabatan itu termasuk tradisi. Kalau dalam hal saat ini zaman pandemi COVID-19, kita diharuskan untuk prokes protokol kesehatan, eh, memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian menghindari jarak itu. Dan saya rasa spiritnya harus ada. Silaturahim itu kan untuk menyambung kekerabatan. Kalaupun secara jabatan itu kan media saja. Ya, jadi tanpa berjabatan pun kita bisa kok untuk saling memaafkan. Contoh mengepalkan tangan seperti ini dengan gestur yang bunga, yang ceria, mohon maaf lahir batin, itu kok tanpa tidak ada unsur kesombongan kemudian apa. Jadi dalam pandemi ini ya kita harus berhati-hati saja. Artinya tradisi berjabat tangan itu mempunyai kelonggaran. Bisa bermacam-macam cara seperti itu. Tidak harus berjabat tangan secara fisik. Yang penting intinya substansinya yaitu untuk menyambung silaturahim seperti itu, Mbak. Ya, masih bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan ya, Pak. Iya. Lantas kan di masa pandemi ini banyak nih memanfaatkan media sosial untuk bersilaturahmi. Hukumnya seperti apa sih, Pak, menurut Islam silaturahmi di media sosial? Ya, zaman sekarang media sosial semakin banyak, ada Instagram, ada via Facebook, ada via Twitter dan macam-macam. Saya rasa itu harus digunakan. Kayak seperti kita sekarang ini, kita menggunakan media YouTube misalnya, itu kan bermanfaat sekali buat syiar dakwah kita. Artinya di dalam medsos itu nggak apa-apa, wajar-wajar saja kan di era sekarang. Tapi yang harus diingat adalah substansi dari silaturahim itu sendiri, menyambung kekerabatan. Tidaklah mungkin bersilaturahim tanpa ada niat tersebut, artinya hanya omong kosong belaka. Jadi yuk kita bareng-bareng fokuskan niat, ya substansinya seperti apa kita laksanakan. Jadi kalaupun lewat Facebook, media Instagram dan WA itu sah-sah saja, yang penting substansinya tetap kita jaga agar terasa rasa kasih sayang, kemanusiaan dan persatuannya masih ada, masih utuh seperti itu, Mbak. Terima kasih, Pak, atas Ya. bincang-bincangnya. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa silaturahmi itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mau berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan non mahram, tetapi dengan kaidah-kaidah keislaman yaitu tidak mengandung syahwat. Jadi silaturahmi di masa pandemi ini kita bisa memanfaatkan berbagai media sosial, baik itu WA, Instagram maupun berbagainya, demi terlaksananya silaturahmi yang berkualitas dan esensinya masih tetap didapatkan sebagai warga Islam Indonesia. Demikian bincang-bincang kali ini, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kalian semua. Dari kami, tim dan kru Mujur Media mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.